Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah yang terhormat, malam ini malam yang ke-17. Berarti tinggal 13 hari lagi kita lebaran. Alhamdulillah. Jadi cerita kita malam ini yaitu tentang fenomena alam barzah. Pertama kita artikan barzah. Di dalam surah Ar-Rahman Allah mengungkapkan kata barzah, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada pembatas yang tidak saling bercampur. Ini sebelum ayat itu adalah marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua itu tidak bercampur. Jadi barzakh itu artinya adalah pisah antara dunia dengan akhirat. Jadi kalau dipahami di sini bahwa arti barzakh itu orang kalau sudah meninggal tidak akan mungkin lagi hidup. Apa sebab? Sudah terpisah dan tidak mungkin juga masuk ke alam akhirat karena dia masih di alam pemisah. Barzah itu juga artinya penyesalan. Barzah artinya penyesalan. Nabi menceritakan tentang kisah Nabi Zulkarnain. Nabi itu kan banyak Pak ya, 123.000 Nabi, 313 Rasul, 25 yang wajib kita hafal. Bapak-bapak hafal nggak itu 25 Nabi itu? Hafal tak? Nyanyi kita dulu. Bapak kayaknya terkesima dengan bacaan imam. Saya aja kepengen lama sholat rasanya. Bapak tak kepengen lama sholatnya? Aduh, Pak Ustadz mengganggu kami ceramah aja nih. Imam enak betul ya. Mudah-mudahan Ustadz Fahimuddin panjang umur. Amin. Mudah-mudahan hafalannya bisa disebarkan kepada seluruh orang. Doakan juga saya agar saya bisa pula seperti beliau. Amin. Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati Allah, barzah itu juga artinya apa? Penyesalan. Nabi menceritakan kisah Zulkarnain. Zulkarnain itu tak termasuk dia ke dalam 25 nabi. Tak termasuk yang wajib kita hafal. Tapi ceritanya ada dalam surah Al-Kahfi. Kan surah Al-Kahfi itu ceritanya pertama tentang Ashabul Kahfi. Habis itu tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Habis itu tentang Zulkarnain. Jawablah sedikit Pak, takut saya. Bapak kekenyangan nih. Jawablah. Iya gitu. Iya ini aja lah. Iya. Biar saya senang sedikit. Ya Pak ya. Ya. Itu Nabi Zulkarnain. Apa kata Nabi SAW? Zulkarnain dia membawa pasukannya. Kemudian dia berkata kepada pasukan, nanti malam-malam kita akan lewat di sebuah sungai. Setiap apa yang kalian injak, ambil ya. Kata siapa? Zulkarnain. Kelompok terbagilah pasukan tadi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama berkata, baiklah, kami mengambil apa yang kami injak. Beratlah dia membawa, setiap masuk kantong. Pokoknya setiap mentinjak, malam gelap Pak, malam gelap. Belum ada lampu lagi. Bapak kata bapak dulu udah ada lampu. Belum, gelap, tapi lewat di sungai. Setiap mentinjak masuk ke kantong segala macam masuk. Keberatan lah dia bawa begitu. Capek dia. Habis itu ada kelompok kedua. Kelompok kedua bagaimana? Kelompok kedua itu katanya, ini Zulkarnain ada-ada aja perintahnya. Masa kita suruh ngambil batu? Paling kita suruh apa? Batu, karena yang di sungai ada apa Pak? Batu. Masa kita suruh ngambil batu? Mang perang pakai
batu. Orang perang pakai apa? Tombak, panah, gitu kan Pak ya? Itu orang pedang, ini suruh manggil batu, tak mungkin aja nih. Tapi karena perintah Panglima Zulkarnain, kita ambil aja lah, tapi sedikit. Yang ketiga ngeyel, apa kata dia? Kita tak ambil sedikit pun. Zulkarnain ini memang mengerjain kita nih, jangan ambil. Capek-capek aja kita tuh, berat-berat kan. Akhirnya dia melenggang saja pergi tanpa mengambil sedikit pun. Udah berjalan, kemudian habis itu waktu siang, apa kata Zulkarnain? Baik, kita istirahat dulu. Sambil istirahat, coba kalian buka apa yang kalian ambil tadi malam di sungai. Dibuka, tahu-tahu isinya intan berlian. Apa isinya Pak? Intan berlian. Habis itu orang yang tidak mengambil kira-kira bagaimana? Tepuk jidatlah dia. Astagfirullahaladzim. Coba kalau kami ambil, menyesal atau tidak? Menyesal lah. Apa yang ngambil? Berharga bintang berlian mana? Orang yang kedua yang mengambil sedikit, menyesal atau tak? Menyesal. Kenapa menyesal Pak? Kenapa ngambil sedikit? Orang yang ambil banyak, menyesal atau tidak? Atau senang hati? Senang ya? Dalam hadis Nabi mengatakan menyesal juga. Yang ambil banyak menyesal juga. Nabi hanya menceritakan kisah itu kemudian mengambil hikmahnya. Nabi ceritakan kepada sahabat, begitulah perumpamaan kalian, kata sahabat. Dunia ini ibarat gelap nih. Ibarat gelap. Memang Bapak sholat tarawih ini Bapak tahu nanti akan dapat pahala nih. Masuk surga Pak gara-gara tarawih nih. Atau ada kasih pahala dengan sholat tarawih ini? Ada tak? Jawablah sedikit Pak. Ya serius ya. Bapak merasa sholat tarawih ini berpahala atau tak nih? Serius? Betul? Kok sedikit jemaahnya? Nah, itulah masalah. Itulah masalah tuh Pak. Hadis Nabi kan ada Pak. Nah gelap Pak. Tak nampak semua orang nih Pak. Karena pahala itu tidak ada kelihatan, gelap Pak. Gelap. Padahal Nabi mengatakan kalau tak punya iman tak bisa nih paham nih. Bapak menjawab, dapat pahala Pak Ustaz, berarti imannya kuat nih. Betul kan? Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Man qama ma'al imam. Siapa yang sholat malam bersama imam. Maksudnya di situ adalah boleh sholat tarawih, boleh sholat tahajud. Mudah-mudahan Ustaz Fahimuddin bisa pula sholat tahajud sini. Enak. Saya kepengen betul diimamin. Senang betul saya. Saya dah 17 hari ini kalau ceramah kan biasanya ke tempat-tempat itu langsung include Pak. Imam ceramah langsung kan begitu. Ini kan tak nih. Senang betul saya. Dah habis itu Pak, apa kata Nabi? Man qama mal imam. Siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansariful imam, sampai imam pulang. Wa yang sarifuhu, kemudian dia juga ikut pulang. Tak cabut dia Pak. Kadang-kadang 2 rakaat pulang dia. Cabut namanya itu. Tak dapat dia. Tapi kalau imam pulang baru dia pulang, kutibalahu qama laila. Allah catatkan untuknya salat semalam suntuk. Padahal salatnya sampai jam berapa cuma Pak? Paling kuat jam 9. Ya kan Pak ya? Atau setengah 9. Saya setengah 9 selesai Pak. Saya lebih cepat sedikit pada Pak Imam nih. Selesai setengah 9, tapi dicatat sampai jam setengah 5. Kira-kira begitulah Pak. Makanya sholat tarawih ini harus banyak orang. Cuman kan ada pula alasannya COVID Pak Ustaz. Tak bisa saya lagi. Dah, begitu Pak ya. Jadi itu orang yang mengambil sedikit menyesal. Yang tidak mengambil apalagi. Yang ambil banyak pun menyesal. Sebab di alam kubur itu nanti, apa perkataan yang pertama ketika orang masuk di alam kubur, baik yang ambil amal banyak, amal sedikit, atau tak ambil sama sekali? Apa pertama yang diucapkannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oh Tuhan, kalau bisa kau tunda sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kami pasti akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang baik. Sedikit itu berapa Pak? Beberapa detik jadilah. Tidak cukup 1 menit. Tapi amalan yang mereka inginkan apa nanti Pak? Apa? Bersedekah.
Kenapa yang bersedekah? Bersedekah lebih gampang daripada yang lain. Kalau sholat lama, kalau puasa seharian, kalau zakat aku kasih kan, selesai, dapat pahala banyak. Itu Pak ya. Kalau haji lama lagi. Maka pahala yang paling cepat dapat itu pahala apa Pak? Sedekah. Makanya apa yang pertama mereka inginkan kalau hidup lagi, walaupun hanya beberapa detik, apa Pak? Sedekah. Kalau sedekah itu kan luar biasa Pak ceritanya Pak. Gimana? Misalnya nih, Bapak sedekah 10.000. 10.000 kata Allah di dalam Al-Quran dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kan itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Panjang-panjang. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Habis pula waktu kita baca. Terus kan pokoknya 700 apa ya? Bapak seinfak 10.000 kali 700 dapat berapa tuh? Cepatlah Pak. Cepatlah. Banyak gitu ya Pak ya. Nolnya aja carilah, nolnya coba. Nolnya kan ada berapa? 700 nolnya 2. 10.000 nolnya 4. Jadi berapa nolnya? Masa ngajarin matematis ya? 6. 1 kali 7 berarti 7 juta. Bapak infak 10.000 dapat berapa? 7 juta. Kalau di Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah 10 paling kecil. 7 juta kali 10 berapa? 70 juta. Jadi kalau Bapak masukkan ke celengan 10.000, tunggu saja di rumah Bapak. Apa yang Pak tunggu? Mobil Xenia second. Ya. 10.000 Pak infak, Pak dapat berapa? Mobil Xenia second. Ustaz, saya kepengen 30 mobil Xenia. Tidak satu Ustaz. Setiap malam Ramadan infak 10. Begitu caranya. Di alam barzah tuh nanti Pak. Habis waktu saya tak nih? Belum kan? 5 menit lagi kan? Kan baru 10 menit Pak. Serius kan? Alah, cepat betul Pak Imam, boleh panjang-panjang. Mas saya tak sebelah panjang-panjang. Ya Pak Imam. Dah, begitu ya. Jadi Pak, di alam barzah itu, di alam barzah ada orang yang berlari-lari kata Nabi. Ada yang apa? Yang duduk santai. Ditanya, kenapa? Ini saya dapatkan bukan cerita saya, ini hadis Nabi Pak. Didapatkan di buku Tanbihul Ghafilin. Bisa. Atau Pak baca juga At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Itu buku tulisan Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu berasal katanya Cordova, orang Spanyol itu Pak. Islam hebat di Spanyol dulu, sekarang tak habis, ya kan? Itu Qurtubi, memang Qurtubi pengarangnya. Dijelaskan di situ apa katanya? Ada orang yang duduk santai, ada yang lari mondar-mandir. Yang duduk santai ditanya, kata Nabi SAW, kenapa Bapak duduk santai saja? Apa kata beliau? Aku sudah dapat kiriman. Kiriman dari mana? Ternyata di alam barzah masih bisa menambah amal. Amal itu masih ngalir Pak. Karena ada hadis Nabi bilang, iza matal insan, kalau mati hamba, in qata amaluhu ila min salasin, habis amalnya kecuali 3 yang tidak habis mengalir terus. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, ya infak tadi, ya Pak ya. Ini belum selesai, infaklah cepat-cepat. Apa lagi Pak? Itulah infak. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Habis itu apa lagi? Anak yang soleh. Dia santai ya duduk. Aku udah dapat kiriman, anakku mendoakanku, alhamdulillah. Tapi bapak-bapak yang mondar-mandir, ibu-ibu yang mondar-mandir, kenapa tuh dia mondar-mandir? Dia mengambil doa kaum muslimin secara umum. Kan Pak Imam doa tadi, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah yang diperebutkan. Itu yang diperebutkan. Dawat, kadang-kadang pas sampai zuhur dah habis. Kayak orang memperebutkan sembako. Berebut. Begitu dia merebutkan. Makanya kata Nabi, kalau kalian berdoa, sebutkanlah namanya agar dia di dalam barzakh itu santai saja.
Begitulah kira-kira Pak. Jadi di alam barzah itu kita pertama ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Karena nangkir bertanya. Apa pertanyaannya Pak? 4. Bapak bisa jawab? Bisa tak? Coba dulu. Kalau Bapak dah bisa jawab, Bapak boleh mati. Kan yang penting itu dulu, ya kan? Siapa yang berhasil di dalam kubur, naja kata Nabi. Berhasil dalam kubur, berhasil selanjutnya. 4 ini aja. Apa yang pertama? Marabuka, siapa Tuhanmu? Siapa Pak? Pandai Bapak nih. Nah, 1. Kemudian madinuka, apa agamamu? Islam, dah bisa. Manabiuka, siapa nabimu? Muhammad. Ma kiblatuka, mana kiblatmu? Tak berani Pak jawab satu ini ya, takut Pak cepat mati kan? Jawab aja lah, ma kiblatuka. Ka'bah, kiblat mah Ka'bah. Dah bisa jawab berarti sudah selesai. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya malaikat itu ketika dia bertanya mungkar dan nangkir, cukup menggetarkan jantung, membuat jantung jadi jatuh. Marabbuka. Gimana tuh bahasanya itu Pak? Susah lah. Kaget. Orang yang menjawab itu bukan mulut nanti. Yang jawab apa Pak? Iman. Apa yang jawab? Iman. Kalau mulut tak bisa jawab. Orang kalau pakai andalkan mulut, pakai hafalan, pasti dia akan begini kata Nabi. Takut aja, saking takut tuh. Tapi beda kata Nabi, hai engkau Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau nanti ketika ditanya di alam kubur, ketika mungkar dan nangkir bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Engkau menjawab wahai Umar, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Jadi Umar bin Khattab ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Tuhanmu siapa? Katanya ke mungkar dan nangkir. Apa kata mungkar dan nangkir? Lain pula orang ini. Jadi Umar bisa begitu Pak. Balik dia bertanya, Bapak bisa nggak seperti Umar tuh? Ditanya, ma rabbuka, Allah. Tuhan kamu siapa? Bisa enggak? Tak bisa Pak ya. Apa kata malaikat mungkar dan nangkir? Ini orang ini lain nih, ditinggalkan sama mungkar dan nangkir, biarin aja lah orang ini lain pula nih. Begitu Umar. Tak sampai 4 pertanyaan kata Nabi, hanya 1 pertanyaan. Umar bin Khattab menandakan bahwa Umar itu sangat kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin panjang rasanya untuk berceramah, tapi waktu yang membatasi kita, inilah Ibu bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya di alam barzakh agar tidak menyesal. Terakhir kata Nabi SAW, terakhir tambah lagi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti kalian masuk ke alam barzakh, berapa lamanya kalian nunggu sampai hari kiamat? Kata Nabi bilang apa? 7.000 tahun. Berapa Pak? 7.000 dalam barzakh itu Pak, 7.000. Ini sekarang kita berapa baru hitung sama saya ini? 2021. 7.000 Pak, lebih banyak di dalam barzakh daripada di atas dunia. Nanti ketika hari kiamat kalian akan dibangkitkan, kalian berputar-putar di padang mahsyar. Hadis Nabi mengatakan 50.000 tahun kalian berputar-putar tanpa ada baju, pakaian, sandal dan segala macam. Berapa lama Pak? 50.000. Dia di sana mengatakan 40.000. Pokoknya lebih lama. Makanya sahabat ketika mendengar hadis ini menangis mereka. Terus mereka mengatakan, zadun qalil warahilun tawil. Perbekalan sedikit tapi perjalanan panjang. Kalau seandainya 57.000 tahun yang harus Bapak hadang nanti setelah mati, kira-kira berapa kilo beras yang harus Pak bawa? Jelas, berapa kilo kira? Banyak betul. Saya yakin Bapak anda capek dengar saya. Pokoknya ada senyum-senyumnya lagi. Terserah pusat lah, berhenti atau tak berhenti. Yang penting Pak ya, ini pokoknya persiapan Pak ya, persiapan untuk sebelum mati. Betul Pak? Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.